Ya Safira dan juga pemirsa, kita ke informasi terpopuler pertama, yaitu pada Rabu kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin memantau langsung latihan perang nuklir yang diberi nama GROM atau Operasi Petir. Sebuah foto memperlihatkan Putin berada di sebuah ruangan dengan meja bundar sedang berbicara dengan sejumlah petinggi militer dengan layar lebar yang memperlihatkan alat tempur Rusia. Latihan tersebut dilakukan saat Rusia mengklaim rencana penggunaan bom kotor oleh Ukraina. Bom kotor tersebut merujuk pada alat peledak yang dicampur dengan bahan radioaktif. Terkait bom kotor itu, Kiev sendiri telah membantah tudingan tersebut, bahkan telah mempersilahkan Badan Investigasi PBB untuk datang langsung dan menyelidikinya. Pihak Barat juga telah menolak tudingan Rusia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyebut tujuan latihan nuklir ini adalah tes kesiapan pasukan Rusia, terutama untuk melakukan serangan nuklir besar-besaran sebagai tanggapan atas serangan nuklir musuh. Oke pemirsa, deretan informasi terpopuler lainnya datang dari India. Nah ini dia. Ini dia alasan banyak warga India jadi bos raksasa IT, mulai dari Parag Agrawal, Pichai hingga Satya Nadella. Adalah beberapa nama orang India yang menjabat sebagai CEO di perusahaan teknologi global, sebut saja seperti Twitter, Google, serta Microsoft. Fenomena tersebut diungkapkan oleh mantan Direktur Eksekutif Tata Sons Gopala Krishnan karena India melatih masyarakat dengan cara gladiator. Persaingan dan kekacauan membuat masyarakat India menjadi seseorang yang bisa memecahkan masalah dan beradaptasi. Bahkan ada fakta juga terkait bagaimana mereka sering memprioritaskan profesionalisme daripada bantuan pribadi dalam budaya kantor Amerika yang terlalu banyak bekerja. BBC mencatat, CEO kelahiran India Silicon Valley merupakan kelompok minoritas dari 4 juta orang yang termasuk terkaya dan terdidik di Amerika Serikat. Sekitar 1 juta diantaranya merupakan ilmuwan dan insinyur. 70% lebih pemegang visa H-1B, yakni izin kerja untuk orang asing yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk insinyur software India, dan 40% dari semua insinyur disettle berasal dari India. Disebutkan juga imigran India berbeda dari negara manapun. Tidak hanya memiliki hak istimewa dari kasta atas saja yang bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi terkenal, serta termasuk bagian yang lebih kecil bisa mendapatkan gelar Master di Amerika Serikat. Oke, pemirsa selanjutnya adalah yang ketiga, ramalan mantan menteri terbukti. Ekonom senior Chatib Basri membagikan ramalan terkait dengan fenomena strong dollar dan pengaruhnya bagi korporasi Indonesia pada awal bulan Oktober lalu, yang bahkan ketika itu pelemahan rupiah belum terlalu dalam. Menurutnya, Menteri Keuangan periode 2013 hingga 2014 tersebut, fenomena keperkasaan dolar Amerika Serikat dapat menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan-perusahaan di tanah air yang tentunya utangnya menggunakan mata uang negeri Paman Sam tersebut. Chatib Basri mengungkapkan, fenomena strong dollar dipicu oleh 3 hal. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang slowdown masih lebih baik jika dibandingkan dengan Eropa. Kedua, tidak banyak pihak yang sadar bahwa Amerika Serikat sudah menjadi net eksporter komoditas energi saat ini. Jika harga komoditas energi naik, otomatis dolar pun akan terkerek naik. Ketiga, kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve akan menarik dolar di pasar global kembali ke Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan di dalam negeri dengan utang dalam dolar akan mengalami peningkatan beban karena utangnya menjadi mahal. Ketika beban utang mahal, maka porsi investasi pun akan turun. Sehingga penguatan dolar akan menimbulkan efek balance sheet, efek neraca di mana perusahaan kontraktif. Terbukti selang beberapa minggu di akhir Oktober, ramalan Chatib menjadi nyata. Investor berhamburan keluar dari pasar Indonesia dan eksportir berupaya mengamankan cadangan dolar Amerika Serikat di luar negeri, yang memudahkan mereka untuk terus beroperasi ketika membutuhkan valuta asing.
Terbaru adalah kawasan industri Jababeka yang rating utang jangka panjangnya dipangkas oleh PT Fitch Ratings Indonesia menjadi double C dari sebelumnya di level B- pada pekan lalu. Peringkat double C menunjukkan adanya potensi resiko jika gagal bayar hutang. Pemirsa, informasi terpopuler terakhir ini adalah dari domestik, yakni pembangunan tol kota raksasa. Kabar dari proyek tol Kamal, Teluk Naga, Rajek yang akan segera dibangun. Nah, rencananya tol ini akan menghubungkan sisi barat lalu ke selatan menuju kawasan Balaraja. Untuk memulai salah satu proses awal persiapan pembangunan, pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar konsultasi publik kedua kalinya. Ini adalah ajang dialog dengan para pihak yang tanah atau asetnya terkena dampak pembangunan proyek tol ini. Berdasarkan Sistem Informasi Proyek Unggulan KPBU, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tampak rancangan jalur yang sudah disiapkan untuk pembangunan proyek yang direncanakan akan membentang sepanjang 38,6 km dan merupakan bagian dari tol Lingkar Utara. Dimulai dari wilayah Cikupa, Rajek, Mauk yang terkoneksi dengan jalan tol Sediatmo atau kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Tol ini dinilai akan membawa dampak bagi sejumlah lokasi di sekitarnya.